Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, perlu cek dulu kita punya kehadiran hari ini. Siapa-siapa yang tidak hadir? Masita. Dasi. Terus siapa lagi? Dasi. Dasi. Andika Bala. Lantiga. Lantiges. Sebelum kita mulai, satu orang boleh pimpin kita dalam doa. Ya, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan karena sudah diberikan waktu hari ini kita berkumpul mau mengikuti pelajaran. Harus kita mulai dengan Doa. satu orang boleh pimpin kita dalam doa. Kita semua berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita menerima materi ini supaya bisa diterima dengan baik materinya, maka kita melakukan salah satu teknik supaya merelaksasi otak kita supaya lebih fresh agar bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Maka kita melakukan satu teknik yang disebut dengan teknik stop. Semua aktivitas kalian, lupakan semua pikiran-pikiran kalian, fokuskan pikiran Anda. Letakkan kedua telapak tangan pada bahu Anda, pada paha Anda. Lemaskan jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Fokus ke depan. Jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Rasakan lantai berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pelan-pelan pejamkan mata. Rilekskan kelopak mata. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas melalui hidung. Sadari nafas keluar, hembuskan melalui mulut. Rasakan udara segar yang masuk dari lubang hidung. Rasakan udara yang hangat keluar dari lubang hidung. Tarik nafas. Lepaskan melalui mulut. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Lepaskan melalui mulut Anda. Nafas masuk. Nafas keluar. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda.
Adakah bagian tubuh-tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan. Rilekskan otot perut. Kedua, lutut, betis hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat perut mengumpus. Kembali tarik nafas, keluarkan melalui hidung. Buka mata Anda pelan-pelan. Oke. Bagaimana rasanya? Satu orang. Siapa? Ivan. Boleh berikan pendapat setelah Anda melihat. Semua pikiran stres hilang. Semua pikiran stres hilang. Apa lagi? Sekarang sudah menjadi lebih apa lagi? Lebih apa? Semangat. Lebih semangat. Apa lagi? Lebih nyaman. Selanjutnya kita memulai pelajaran kita hari ini, yaitu terkait dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi, ya, salah satu kegiatan ekonomi. Kalau kita mempelajari materi ini nanti, kita semua diharapkan, ya, mampu, ya, atau bisa menjabarkan kegiatan-kegiatan produksi, ya, mampu untuk menjabarkan kegiatan-kegiatan produksi, lalu menyajikan laporan hasil diskusi terkait dengan kegiatan produksi ini secara kelompok nanti, ya. Berikut Pak Guru akan menayangkan beberapa gambar terkait dengan kegiatan produksi. Adalah gambar apa ini? Gambar apa? Gambarnya gambar apa itu? Orang mencabut sawah. Ini adalah contoh kegiatan apa? Produksi. Industri, perdagangan dan jasa. Usaha produksi yang pertama adalah ekstraktif pertambangan tenaga produksi memanggil. Ekstraktif merupakan kegiatan produksi dengan usaha mengambil hasil alam secara langsung. Misalnya nelayan, menebang kayu, menambang pasir, menambang batu bara, dan lain-lain. Usaha yang kedua adalah garis pertanian dengan kata kecilnya mengolah. Pertanian merupakan kegiatan produksi dengan usaha mengambil hasil alam dengan cara mengolahnya terlebih dahulu. Misalnya pertanian, peternakan, perikanan, menanam dan lain-lain untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi terjadi sumber daya alam, faktor modal dan dunia usaha. Faktor sumber daya alam, faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan produksi. Misalnya dalam bidang usaha ekstraktif, sumber daya alam yang diperlukan laut, sungai, nelayan, dan hutan. Kepada kelompok 3
untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat Pagi pagi. ini kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi kami yang terkait dengan kegiatan produksi. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa. Tujuannya adalah agar kebutuhan manusia terpenuhi. Jelaskan terkait nilai guna barang. Nilai guna barang adalah kepuasan yang diperoleh sebagai hasil dari mengonsumsi suatu barang tertentu. A. Nilai guna bentuk non utility diperoleh karena mengubah bentuk barang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Contoh, kayu gelondongan diubah bentuknya menjadi kursi atau meja. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok kedua ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang kegiatan produksi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kedua, nilai guna barang. Nilai guna barang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nilai guna bentuk atau from utility. From utility adalah from utility diperoleh karena mengubah bentuk suatu barang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Contoh, kayu gelondongan diubah bentuknya menjadi kursi atau meja. Yang kedua, nilai guna tempat, place utility. Place utility diperoleh karena memindahkan barang di suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility. Time utility diperoleh karena menggunakan suatu barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, payung lebih tinggi nilai gunanya jika dipakai pada saat hujan. Yang keempat, nilai guna kepemilikan barang. Nilai guna kepemilikan barang akan bertambah apabila kepemilikan barang tersebut telah terpindah. Contohnya, sebuah telepon genggam baru memiliki nilai guna bila dipakai seseorang. Yang ketiga, faktor-faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan guna mencapai kemakmuran. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sumber daya alam tidak dapat menjadi barang yang berguna secara ekonomi tanpa adanya tenaga kerja. Yang ketiga, modal atau kapital. Modal atau kapital merupakan sumber daya modal, sering disingkat modal atau kapital. Modal diperlukan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan usaha aktivitas yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan suatu barang yang baru, memiliki nilai guna tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Setelah kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, selanjutnya Pak Guru meminta kita, salah satu orang bisa memberi kesimpulan terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan tadi. Silakan kelompok 1, mungkin ada satu orang yang mewakili. Kelompok 2, silakan. Yang pertama, kegiatan produksi. Pengertian kegiatan produksi yaitu menambah nilai guna barang dan jasa agar sebuah barang dan jasa akan lebih berguna bila dijalankan kegiatan produksi. Yang kedua, kita membahas tentang nilai guna suatu barang.
Nilai guna suatu barang dibagi menjadi 4. Yang pertama nilai guna bentuk, yang kedua nilai guna waktu, yang ketiga nilai guna tempat, dan yang keempat nilai guna kepemilikan. Yang ketiga faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor produksi. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal atau kapital, dan yang keempat kewirausahaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sebuah kesimpulan yang cukup jelas, cukup lengkap, ya. Terima kasih. Aku perlu memberikan beberapa kesimpulan terakhir terkait dengan materi yang kita sudah pelajari tadi, seperti apa yang sudah disimpulkan oleh teman kalian tadi, yaitu bahwa yang pertama kita memahami terkait dengan kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa agar mempunyai nilai guna, ya, atau bermanfaat untuk kita. Lalu yang kedua terkait dengan nilai guna barang, ya, nilai guna barang. Itu ada beberapa bagian yang sudah disebutkan tadi, yaitu nilai guna tempat, nilai guna waktu. Selanjutnya, sebagai akhir dari materi kita ini, kita akan melakukan yang namanya refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita lalui hari ini. Ya, kita akan melakukan refleksi. Dan refleksi ini Pak Guru akan bagikan dalam bentuk lembaran yang namanya lembaran refleksi. Refleksi terhadap apa yang kalian sudah pelajari tadi, ya. Jadi setelah kalian menuliskan refleksi terhadap pembelajaran hari ini, selanjutnya sebagai tugas, ya, sebagai tugas untuk minggu depan, ya, kalian diminta untuk mengerjakan untuk membuat karya, ya, untuk membuat sebuah karya hasil produksi kalian masing-masing yang nantinya dibawakan pada saat pertemuan minggu depan nanti. Kegiatan hasil produksi yang kalian buat itu dalam bentuk apa saja terserah, ya. Ada yang mungkin buat dalam bentuk tarian sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan bakat kita masing. Kali depan kita akan kembali mempelajari materi terkait dengan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, sebelum kita pulang, mari kita semua menyiapkan hati dan batin kita berdoa, dan selanjutnya kita boleh kembali ke rumah kita masing-masing. Dan Bapa dan Terus kami, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, dipandang oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, menderita sengsara, dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dan ketiga, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, disebut pada Allah yang Maha Kuasa, dan segera akan datang menghadiri orang mati. Aku percaya akan Kristus Kudus, bersekutu pada kudusnya dan dosa, memberikan kepada kami. Dan Bapa dan Putra Kudus. Amin. Ya, bersalut. Selamat Selamat pulang semuanya. Terima kasih.
Oke, salam sehat. Terima kasih buat semuanya. Ya, sama. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.2. Perasaan saya sebagai calon guru penggerak dalam merencanakan dan juga melaksanakan aksi nyata terkait proses pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Saya pribadi merasa tertantang karena ini adalah sebuah model pembelajaran baru bagi saya. Namun sebagai CGP, saya mempunyai niat untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal inilah yang membuat saya merasa termotivasi untuk melakukan sebuah perubahan sebagai salah satu bentuk dari transformasi pendidikan. Selanjutnya, saya juga merasa tertantang dengan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas yang tersedia belum maksimal sesuai dengan jam pembelajaran yang normal. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata saya, yang pertama mampu menerapkan secara baik pembelajaran di kelas terkait dengan proses pembelajaran kompetensi sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, saya juga mampu memanajemen waktu yang lebih maksimal sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran. Lalu yang ketiga, peserta didik di dalam kelas jadi lebih termotivasi dan juga mereka lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, termotivasi untuk merancang pembelajaran jauh lebih baik sehingga dapat diterapkan dengan baik dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Rencana saya untuk memperbaiki aksi nyata ini yaitu merancang rencana pembelajaran yang lebih bervariatif, lalu mendesain waktu yang lebih maksimal dalam rencana pembelajaran agar bisa berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran di kelas dan bisa membangkitkan semangat peserta didik untuk mengelola tingkat sosial dan tingkat emosionalnya serta mampu mengembangkan minat dan bakatnya secara baik. Itu saja, sekian dan terima kasih.